Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Ya, sik ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Pokoknya tanpa terkecuali teman-teman ya. Semoga di penghujung tahun ini teman-teman kita semua diberi sedikit rezeki ya dari kripto gitu teman-teman. Semoga salah satu aset yang kita pegang, salah satunya di akhir penghujung tahun ini semoga bisa meledak teman-teman. Kalau kita punya 10 altcoin ya kan, salah satunya meledak ya mantap jiwa bukan. Nah 9 altcoinnya gimana bang? 9 altcoinnya juga akan meledak pada waktu yang tepat gitu, mantap ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di siang hari ini teman-teman, untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency yang dimana kalau kita lihat bersama-sama sebenarnya sungguh luar biasa untuk presentasi kinerja daripada Bitcoin sendiri ya kan. Tentunya altcoin juga mengalami impulsif kenaikan yang cukup luar biasa. Di sini teman-teman ya, ada sedikit kabar yang cukup menarik juga gitu teman-teman, dan cukup ramai juga di kalangan komunitas Luna Classic gitu ya, cukup ramai. Dan semoga saja kedepannya teman-teman untuk jangka panjang ya, kurang lebih 2 tahunan lah ya, semoga di tahun 2025 teman-teman ya, Luna Classic bisa menyentuh di range harga $1 ketika bull run, ketika Bitcoin all time high, ketika altcoin mengalami atau mencari titik harga tertinggi, dan Luna Classic bisa seperti itu juga. Amin. Semoga saja teman-teman, syukur-syukur di 2024 udah menuju ke harga situ ya kan, mantap jiwa. Nah kali ini teman-teman kita bahas ya, karena ada hal yang cukup menarik. Nah di sini yang cukup ramai adalah tentang proposal pajak ya teman-teman, yang dimana kalau nggak salah ya, pajak tersebut itu akan dinaikkan menjadi 1,5% teman-teman ya, yang dimana kalau kita lihat bersama-sama di sini ya, apakah pajak pembakaran 1,5% ini akan berdampak baik atau buruk bagi Luna Classic? Nah jadi kan dulu waktu pajak 1,2% aja dikomen oleh GZ ya kan. Nah CZ mengatakan pajak 1,2% aja tidak akan berhasil, apalagi menaikkan menjadi 1,5 ya kan. Wales akan kehilangan minatnya. Nah, kenapa dulu CZ meminta komunitas atau tim daripada pengembang Luna Classic yang saat ini berada di belakang Luna Classic untuk menurunkan pajak daripada Luna Classic yang awalnya adalah 1,2% teman-teman ya. Nah, salah satunya adalah untuk membuat transaksi di jaringan Luna Classic tentunya itu agar meningkat gitu ya kan. Ketika pajak pembakaran ini cukup bagus gitu teman-teman, dalam artian pajaknya digunakan untuk mengurangi supply daripada Luna Classic. Tapi ketika pajak ini terlalu tinggi, mayoritas ya kan whales yang melakukan transaksi secara on-chain ini akan enggan menggunakan jaringan ini. Wah, pajaknya terlalu besar, bla 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 dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, jadi salah satu cara untuk pembakaran Luna Classic agar jauh lebih efisien, agar jauh lebih banyak lagi adalah dengan melakukan transaksi ya, entah jual beli di platform daripada Binance ya, kalau itu menurut pandangan saya. Kenapa? Karena Binance ini yang berkontribusi dalam pembakaran Luna Classic yang cukup overthinking juga gitu teman-teman, dalam artian gini ya, pembakaran yang terjadi selama ini mayoritas didominasi 50% something dari total pembakaran saat ini adalah dari platform Binance, yang dimana Binance ini menyisihkan 50% pendapatan transaksi jual beli future supportnya yang ada di platform Binance untuk membakar Luna Classic itu teman-teman ya. Nah, kalau menurut saya pribadi, dengan adanya peningkatan pajak ya, ketika pajak ini benar-benar dinaikkan ya, kemungkinan besar teman-teman ya, mungkin tingkat transaksi on-chain daripada Luna Classic akan menurun ya, karena memang terlalu over pembakarannya. Kalau menurut saya pribadi seperti itu teman-teman ya. Lantas untuk membuat Luna Classic ini lebih diminati, selain pengurangan supply yaitu meningkatkan utilitasnya gitu teman-teman, dalam artian dia harus bisa menunjukkan kepada orang-orang yang dulunya cenderung mendapatkan kerugian. Inilah kita bangkit, kita buat utilitas yang menarik agar orang-orang banyak
berdatangan terhadap Luna Classic, minat kembali terhadap Luna Classic ya, agar semua dApps yang dulunya membantu perkembangan daripada Terra Luna dulu ya teman-teman, kembali lagi hadir untuk membangun kembali Luna Classic ya. Seharusnya seperti itu dengan menawarkan utilitas yang mantap jiwa ya. Nah, yang berikutnya dari Vegas teman-teman ya, Vegas Smart, yang dimana grafik 1 jam dalam grafik Luna Classic ini sekitar 100 juta luns terbakar. Itu bagus. Jika selalu seperti ini setiap hari, maka pembakaran daripada si Luna Classic ini teman-teman, ini akan meningkat signifikan ya. Bayangkan kalau 1 jamnya itu membakar 100 juta. Kalau setiap hari seperti ini teman-teman, maka dalam kurun waktu 24 jam itu udah berapa Luna Classic yang terbakar gitu teman-teman. Jadi mantap jiwa ya, mantap. Semoga saja seperti ini teman-teman ya. Nah, saat ini kalau kita lihat dari pembakaran daily per video ini dibuat teman-teman, pembakaran itu baru terjadi sekitar 2,3 jutaan. Ingat, ini masih bisa bertambah. Ya, kemarin pembakaran yang terjadi di tanggal 21 Desember teman-teman itu sekitar 7,7 juta Luna Classic yang terbakar. Tiba-tiba melonjak ya, setelah beberapa hari ini pembakarannya agak menurun, tapi kemarin sempat melonjak tinggi juga teman-teman ya. Nah, di sini menurut data statistik daripada Luna Classic untuk pembakaran yang terjadi ya 135,6 juta. Terus di sini USDC supply-nya atau pembakaran yang terjadi teman-teman sekitar 43 ribuan. Di sini untuk presentasi nilai stakingnya ada penambahan sekitar 450 jutaan teman-teman ya. Jadi kalian bisa melihat nih block time rata-rata yang terjadi di Luna Classic itu sekitar hampir 6 detikan ya. Total transaction yang terjadi itu sekitar 294,3 ribu transaksi per harinya ya kan. Total tax free account yaitu sekitar 173,7 juta Luna Classic dan 69,51 USDC. Nah, di sini kalian bisa melihat sendiri teman-teman untuk total burn B account ya, B akunnya teman-teman. Di sini ada fee collection. Nah, tertingginya dari fee collection dari pendapatan fee lah ya. Terus dari DF Launch, terus dari Terra Launch, terus dari KuCoin. KuCoin ini menyumbang sekitar 30 jutaan, Terrarium ya, dan di sini dari alamat wallet mungkin transaksi secara on-chain teman-teman. Dan kalau kita lihat untuk top validator delegation gain ya teman-teman ya. Di sini kalian bisa melihat ya, ini adalah top validatornya teman-teman yang memberikan kontribusi keuntungan, dan di sini sebelahnya kerugian. Nah, di sini sebenarnya statistik ini cukup lengkap dan valid teman-teman ya. Untuk top launch burn tax ya. Nah, di sini dari pembakaran tertinggi atau yang terjadi berkontribusi membakar daripada Luna Classic cukup tinggi. Nah, kalian bisa melihat lagi di sinilah untuk statistiknya ya. Jadi ini valid, no hoax, ini data. Kita buka datanya gitu teman-teman ya. Dan di satu sisi teman-teman ya, yang cukup ramai adalah tentang pembakaran USDC mengincar kenaikan menjadi $1 ya teman-teman, yang dimana saat komunitas mulai memberikan suara pada proposal terobosan. Oke, memang kunci utama ya untuk mempercepat Luna Classic mencapai ke range harga $1 adalah kita harus membuat USDC ini kembali lagi ke $1 dulu. Kenapa seperti itu Bang? Karena gini ya, USDC ketika udah menyentuh di level $1, ingat tujuan USDC apa? Tetap akan dirujuk kembali atau akan dinikahkan kembali dengan USDC teman-teman, dalam artian repack ya, akan di repacking kembali terhadap Luna Classic. Nah, ketika sistem repack ini sudah terjadi antara USDC dan Luna Classic, maka di sini akan terjadi yang namanya win-win solution untuk kedua aset ini gitu teman-teman, yang dimana ketika udah dipatok transaksi ramai, otomatis launch ya ini akan mendapatkan imbas dengan presentasi pembakaran supply yang cukup maksimal gitu ya. Nah, proposal terbaru melibatkan rencana pembakaran 800 juta USDC. Nah, proposal terbaru yaitu 11927 melibatkan rencana komunitas untuk membakar 800 juta token USDC dalam route yang diampuni secara hukum. Dana yang diusulkan untuk dibakar kebetulan berasal dari berbendaraan Luna Classic yang disimpan di dompet multisig Risk Harbor. Nah, yang dimana seorang ya kan, nah fakta bahwa Risk Harbor mengakui bahwa mereka telah kehilangan kunci dompet multisig-nya, alias mereka udah nggak bisa mengakses 800 juta tersebut ya kan. Nah, akibatnya mereka setuju untuk memasukkan dompet tersebut ke dalam daftar hitam. Namun komunitas berpendapat bahwa membakar token ini adalah pilihan yang lebih baik ya kan. Mengingat pembakaran USDC dalam jumlah besar berpotensi meningkatkan nilai token atau
bisa dikatakan demand yang masuk terhadap Luna Classic dan USTC terutamanya, karena yang terjadi pembakaran adalah USTC, ini akan semakin meningkat. Nah, ketika USTC ini mendapatkan demand yang cukup banyak teman-teman, otomatis USTC ini akan mengalami persentase kenaikan secara bertahap gitu loh ya. Nah, sebelum komunitas awalnya mengusulkan untuk membakar 800 juta USTC burn melalui pembaruan ke Terra Client. Namun proposal tersebut tidak disahkan karena banyak validator yang memilih untuk tidak memberikan suara. Validator launch Lunatus menyebutkan bahwa validator yang diajak bicara memilih untuk tidak memberikan suara karena kemungkinan dampak hukum dari memperbarui kode pada nodes mereka untuk membakar dana. Nah, itu juga sebabnya proposal terbaru ini diperkenalkan sebagai alternatif karena validator tidak perlu memperbarui kode pada nodes mereka agar pembakaran dapat terjadi. Lunanauts yang mungkin percaya bahwa proposal ini akan mudah untuk dikembangkan mengingat validator dibebaskan secara hukum melalui jalur ini. Hal ini juga mencapai efek yang sama seperti proposal awalnya. Validator masih apatis ya. Jadi validator loan masih terlihat apatis terhadap proposal terbaru berdasarkan perkembangan voting sejauh ini. Jadi data forum pemungutan suara menunjukkan bahwa 8,67% dari total suara yang diberikan, menariknya 48,31% dari total suara yang masuk sejauh ini memilih abstain, yang berarti mereka tidak memberikan suara mendukung atau menentang gitu tentang proposal terbaru ini ya. Dan semoga saja teman-teman USTC ini benar-benar terbakar ya, sekitar 800 juta USTC ini benar-benar terbakar, dan saya harap juga Coinbase segera melisting daripada Luna Classic kembali. Ingat ya, ketika Coinbase ini announcement untuk melakukan pelistingan kembali Luna Classic teman-teman, saya kira harganya juga akan mengalami kenaikan. Ingat ya, Luna Classic bukan untuk jangka pendek, kita lihat di tahun 2025. Saya kira kalian yang beli di harga Luna Classic di kepala 0,40 di belakang koma ya kan, otomatis kalian pasti akan menikmati cuan teman-teman. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.